besok libur. Libur Pak hari Pak. Libur Pak Ari. Jangan cekali lah. Libur Pak. Gini coba. Hari ini kita akan memasuki pelajaran baru, yaitu tentang berkarya, ya berkarya seni rupa yang berdampak bagi lingkungan. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Ya. Tapi sebelumnya Bapak mau tanya, ya, sebelum kita masuk ke situ, ada baiknya ya kita berdoa dulu, ya kan? Ya Pak. Dalam hal ini coba gantianlah Ajis dulu yang berdoa, ya. Coba Ajis bikin doa di depannya. Kali ini bangun. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dulu. Ya, terima kasih ya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita yang baru, kalau tanya pembelajaran kemarin, apa sih yang sudah kita belajar dari kemarin itu? Yang kita belajar kemarin itu, yang kalian tahu kita belajar tentang apa? Bukan itu, maksud Bapak kita belajar tentang sekolah kita. Apa? Yang bisa kita lakukan. Jadi market. Coba Gideon, apa? Melukis ya. Melukis. Apa itu? Coba bisa lebih terangkan tentang melukis apa? Belajar apa? Untuk menemukan apa yang kita lakukan. Jadi itu alam. Jadi kita menyebut alam itu kita bisa. Dan yang lain-lain itu. Baik sekali ya, terima kasih Neti ya. Kemudian ada lagi yang menambahin. Oh ya Ajis, silakan Ajis. Menurut saya lukisan itu sendiri kan yang Bapak ajarkan itu sebuah karya yang memiliki dua dimensi, yaitu panjang dan lebar. Nah, kalau melukis itu adalah kegiatan kami yang Bapak berikan itu. Jadi kami melukis sebuah karya yang memang itu karakteristik diri kami yang kami sukai gitu. Nah, misalnya kan tadi semalam melukis pemandangan dengan beberapa pohon gitu. Itu karakteristik Ajis yang memang suka alam. Terima kasih Ajis ya. Jadi memang secara keseluruhan pelajaran kemarin itu apa yang mau kita gambar yaitu memang harus memiliki tafsiran yang baik. Ada dampaknya juga terkadang apa yang kita gambar, apa yang kita lukis harusnya memiliki makna dan arti yang dapat dimengerti oleh orang lain. Ya baik sekalian, bukanlah bukan. Hari ini kita akan masuk ya pada yang pertama itu adalah berkarya seni rupa ya, seni rupa yang berdampak kepada lingkungan sekitar. Saya garis bawahi apa itu lingkungan sekitar. Ada yang bisa bantu saya? Apa sih yang dimaksud dengan lingkungan sekitar itu? Ya, Ajis lagi, gantian lah dulu, Julisen dulu. Apa itu? Yang dimaksud itu tempat di mana kita belajar setiap hari, bisa di rumah, bisa di sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat yang lainnya di dekat kita. Lingkungan ini menurut Julisen adalah rumah, ya, kemudian sekolah, ya, kemudian tempat jalan-jalan lah ya, jalan-jalan.
Yang harus kita soroti itu adalah sebenarnya dua ini, rumah dan sekolah. Jadi yang dituntut di sini, ya, yang tujuan pembelajaran di sini, apa sih sebenarnya yang isu atau apa sih sebenarnya yang paling bermasalah di lingkungan sekitar kita itu? Itu yang harus kita lihat. Yang paling bermasalah kita fokuskan saja kemana misalnya? Yang paling banyak ditemui, iya saya mau ngomong situ. Yang paling banyak kita produksi sehari-harinya itu apa? Sampah. Sampah plastik. Kemudian sampah apa lagi? Botol. Semuanya itu tiap hari kita produksi, dan kalau kita amati itu berakhir kemana semuanya? Itu TPA. Apa itu TPA? Tempat pembuangan sampah. TPS. TPA, tempat pembuangan akhir sampah. TPA, tempat pembuangan akhir, bukan TPS. Ya, seperti itu. Nah, yang mau kita kerjakan itu yang paling pertama sekali adalah sebenarnya ya, tadi sudah kita sebutkan, kita mau identifikasi sampah itu. Sudah kita identifikasi, kita dapat sampah yang apa tadi? Sampah yang non apa nah? Iya, non organik dan organik. Ini dia. Organik dan non-organik. Jadi tugas kita nanti adalah apa? Tadi yang saya bilang, ya kita mengidentifikasi apa? Iya, sampah yang kita produksi. Iya, untuk apa tujuannya? Iya, untuk menguranginya, dan kita usahakan karena kita pelajaran apa ini? Seni budaya. Iya, seni budaya. Kita akan berkarya. Berkarya dengan apa? Sampah menjadi bentuk-bentuk karya kerajinan. Kita sepakati aja ya, kerajinan. Tapi sebenarnya ada isu yang lebih penting daripada sekedar bentuk karya kerajinan. Sebenarnya adalah isu yang paling penting itu adalah bagaimana kalian menempatkan apa? Menempatkan diri. Sampah itu pada tempatnya, sehingga kita tidak memilah-milah lagi. Jadi mestinya yang mau ditonjolkan itu adalah budaya apa nah? Budaya positif. Bentuknya adalah apa? Sadar diri. Kalau saya bikin istilah baru ya, sadar sampah. Bagaimana kita sebagai apa? Sebagai pelajar dan juga saya sebagai guru, ya semua mengikuti ya, tenaga pendidikan, kemudian apa namanya pendidik, kemudian juga anak didik sadar akan sampah. Nah, untuk ini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Enggak ada ya, jelas ya. Jadi tugas kita sekarang, tugasnya sebenarnya kita keluar ruangan. Ya, di luar ruangan kita akan identifikasi, ya,
apa saja sampah yang kita produksi tiap hari. Iya, di sekolah ini. Tapi iya, kamu kalau di sini keluar sama Ajang. Ya apa-apa, kita memang belajar seperti itu. Belajar itu ya semangat dan sambil main-main. Ada yang tersampaikan. Tapi menurut kalian, Ya, Pak. apa sih yang kita fokuskan, sampah yang mana kita fokuskan? Plastik. Ya, plastik. Kemudian selain plastik apa lagi? Daun, Pak. Daun. Organik tinggi. Daun. Kalau daun, kalau plastik, sepertinya dia ada satu lagi. Styrofoam. Iya itu ada apa? Ada satu lagi yang bahaya dan saya dapati sering dibuang sembarangan. Botol kaca. Hah? Rokok. Yang sering kalian makan itu. Iya. Tusuk gigi dan sumpit mie. Itu juga coba. Susu bakso. Ya, coba itu kita pikirkan. Coba kita pikirkan. Kemudian saya mau mengelompokkan kalian. Ya, ini kelompoknya ada satu kelompok. Coba nak, perhatian. Ini satu kelompok, ini dua kelompok, ini tiga kelompok dan sana 4 kelompok. Jadi masing-masing kalian nih, kelompok yang ini kalian kumpulin apa? Botol Plastik. botol plastik. Ya, kelompok yang ini kumpulin Enggak. mau yang enak aja. Kelompok yang ini daun. Ya, daun. Tapi daunnya daun yang kalian. Daun satu. Ya. Kemudian kelompok ini kumpulin styrofoam. Ya susah. Kalaupun misalnya nggak harus kumpulin semua apa yang nanti aja. Tapi memang harus dibersihkan dan dibersihkan ya. Dan kalian kumpulin susu sate. Susu sate. Bisa. Kemudian nanti ada lembar observasinya ya. Ya, lembar observasinya seperti ini. Coba perhatian dulu. Lembar observasinya seperti ini. Ini. Ya. Nanti terserah cara kalian sendiri ya. Cara kalian sendiri bagaimana membuat lembar observasi. Tapi memang kan plastik itu Ajis, kamu yang koordinatornya ya. Plastik itu kan banyak jenisnya ya kan. Ada botol plastik, ada bungkus permen, terus ada apa lagi? Itu kamu identifikasi ya. Kemudian tadi daun itu kan ranting kan juga banyak ya. Mungkin ini daun yang paling memungkinkan untuk didaur ulang itu apa? Ya. Kemudian tadi ini styrofoam. Styrofoam pun banyak. Di bawah ini ada styrofoam yang dikasih Ayam. bekas ayam. Kan ini yang di bawah itu kolam itu Ikan. alah hidroponik kemarin waktu sisa proyek itu juga sampah. Kalian juga nanti yang di susu sate dan sumbit bisa. Ini siapa di sini yang mau jawab? Bisa sebanyak tapi yang dianggap mampu menciptakan. Jadi sampai yang menjawab berapa ya?
sini siapa? Jurusan bosan lah, jurusan. Oke. Kemudian kita bawa buku. Kita angkat keluar. Ayo. Satunya bisa dari depan itu. Ah. Ayo, nak. Ya, Pak. Pak, sepatu saya dicuri, Pak. Enggak. Oh, janganlah. Udah direkam ya. Mana aja? Nah, kita bagi apanya ya? Apa yang, Pak? Ada yang ke arah sana, ada yang ke arah sana, ada yang depan. Cuman, jangan jajan. Oke, Pak. Oke, Pak. Aman, Pak. Ya, ingat kita belajar. Oke? Ayo, lanjut. Pak. Ayo, lanjut. 15 menit, kita kumpul lagi. Ayo, kita bubar. Sana aja yuk. Itu, Cap. Nah, lemanin lah. Oh ya itu. Nah, lemanin dua ini Pak. Ya, Berada di sini Mas. Dina, kalau Dina. Selamatkan kameramen. Nah, kita download aja. Kita ya kameramen harus selamat. Ini kedengeran loh. Itu saya rombong jadi ini adalah bentuk dari sampah yang Slekom tadi ya. Jadi kalau nanti punya rencana begini, ada rencana ya, cuci, bersih ya, kemudian ya. Yang lain coba cari lagi. Ayo, kita jalan lagi. Sekalian Slekom tadi apa lagi? Ini adalah lingkungan sekolah, ini kantin kita. Kita sedang ingin menuju ke tempat sampah ya. Tempat sampah terakhir. Kemudian kita akan coba memilahnya. Ayo, yang cari daun, cari daun. Yang cari apa, cari. Itu memang daun. Ya Pak, Pak. Daun. Nah, coba daunnya dipilih, yang bagaimana? Yang bagus atau apa? Oke, Pak. Plastik siapa plastik? Ini serabut banyak nih. Ini ada. Punya dapat. Coba nak, sini nak. Jangan alergi, sini aja dekat. Nah, jadi ini kan sebenarnya juga butuh apa ya? Itu coba diserahkan. Maaf ya. Ini kita sama-sama tahu bahwa sampah ini adalah meresahkan kita, kan gitu kan. Ya, tapi ini kayak gini botol plastik. Tapi sih sebenarnya harusnya kita tidak langsung ke pembuangan akhir. Ya harusnya kita cari tempat yang lain lagi gitu. Tapi nggak apa-apa lah ya, enak ya. Coba masing-masing satu orang cari botol plastik, kemudian dicuci ya. Atau spray foam. Ayo.
Coba ambil botol plastiknya. Masing-masing ambil botol plastik dari situ. Ambil juga, pegang. Botol plastiknya juga pegang. Daun-daun, pegang weh. Daun. Nah, jadi masing-masing jangan terlalu ya. Udah, kalau udah, kamu cuci di sana. Jadi guys, di sini saya akan menjelaskan tentang budget line. Budget line adalah perbandingan atau rasio daripada pendapatan dengan harga dari harga di barang berbeda. Botol plastik itu jangan. Ayo, pegang botol plastik masing-masing. Pasti yang Pegang. Itu apa? Udah. Bola basket si Krisna ini. biar aku pegang. Cepet nak aku baik ini. Mana sinergi apa? Sinergi apa? Enggak, gue pakai sinergi apa? Oh, assassin ya? Ini ikannya ada apa ini? Nggak apa-apa. Cuci, botolnya juga dicuci. Tulis ya. Dan coba datangi apa namanya? Coba datangi penanggung jawab. Kemudian kalian serahkan apa yang sudah kalian dapatkan. Ya, masing-masing ya. Masing-masing. Nggak apa-apa. Tapi ayo. Nah, kalau Pak kesana kan bisa mulai nih, duduk di bawah itu. Ayo. Mana? Ini. Ini boy. Dicuci dulu. Nah. Cuci. Ini wadah ada masih kurang. Udah dicuci. Sana. Masih mau. Ya ngumpul kan dicuci, dia bersih. Situ cuci. Jadi kurban dan serai. Ya, video. Cuci dia. Cuci guys. Jadi guys, kita hari ini mau berburu apa namanya ini? Sampah. Ya ini, saya tahu ini sampah, tapi apa namanya? Ini enggak. Iya. Jadi kita cuci dulu guys.
cari lagi. Oke, coba dengan Bapak duduk. Duduk dulu, boleh duduk. Ya. Tadi koordinator botol plastik siapa? Haji, betul. Ya. Jadi masing-masing sudah melaporkan namanya dicatat apa yang kalian dapat dari botol plastik itu. Ya, sudah ditulis Bang Haji. Botol plastik sudah siap namanya siapa? Ya, oke. Kemudian tadi Melani mana? Melani apa tadi Melani? Daun Pak, sama daun. Nah, daun. Masing-masing orang pegang ranting dan daun. Ya. Tapi mana yang dipegang? Oh, itu sama punya. Ya, oke, betul. Kemudian tadi dapat telepon ya? Iya, telepon. Ya. Terus satu lagi apa tadi? Tusuk. Sate. Tusuk sate siapa tadi? Iya. Nah, saya mau tanya secara acak. Joshua, coba. Setelah dia melakukan hal ini, ya, dia yang kelompok ini dulu. Setelah dia melakukan hal ini, apa yang paling kalian rasakan? Coba. Siapa? Angkat tangan. Ya, Julison. Pengelolaan sampah belum dapat dikelola dengan baik, Pak. Jadi menimbulkan kayak keringat, jadi ekses gitu. Pengelolaan sampah belum masih dikelola dengan baik. Bagus sekali pertanyaannya. Sekarang begini. Ya, menurut Julison, bagaimana cara atau menurut kalian semua? Kita sudah sepakat nih ya yang sini ya. Kalian juga sepakat? Apa yang kalian dapatkan? Dari Julison pengelolaan sampah itu masih kurang baik. Kalau menurut kalian? Iya Pak. Ini sama kelompokan sampahnya kayak plastik sama. Iya. Gitu ya. Ya, kemudian kalian gimana? Sama. Apa titiknya? Pengelompokan sampahnya masih belum kurang sempurna. Oke. Sekarang Bapak tanya lagi. Ya. Pengelolaan sampah yang kita simpulkan secara sederhana belum baik. Bagaimana caranya biar supaya sampah itu baik dan teratur? Edukasi. Bunga? Ya. Yang pertama sekali sebenarnya edukasi. Edukasinya dalam bentuk apa? Seperti kayak pengarahan untuk mengolah sampah. Ya, gitu ya. Kegiatan apa Pak? Bersih-bersih atau bagaimana? Tapi kan sudah kita lakukan itu. Nah, sekarang saya lihat Pak, saya tanya ke kalian. Penilaian dengan sekolah. Kan udah luar biasa bersih kan? Menurut kalian gimana? Ya Pak. Sangat 100%. Kalau saya lihat sekolah itu udah bersih. Tenaga pendidikannya sudah menjalankan tugas dengan sangat baik. Nah, masalahnya di mana? Hah? Di kitanya. Iya, masalahnya di kitanya. Di kitanya lah yang seharusnya bagaimana? Harapkan lebih lanjut. Sadar sampah. Bahwasanya sampah ini adalah milik kita bersama dan kita harus apa? Harus apa tadi? Nah, harus bertanggung jawab atas sampah yang kita buang. Ya, nah, kata kuncinya apa? Kita harus bertanggung jawab atas sampah yang kita produksi. Kalau bisa sampah kalian bawa pulang. Jauh sendiri. Jangan menyampahi sampah sekolah. Jadi poin pentingnya sebenarnya kalau sekolah kita sudah sangat baik, tetapi penyadaran siswa-siswinya ini yang masih kurang ya. Nah, tapi itulah yang harus ditingkatkan. Oke, itu adalah bonus. Sekarang tujuan kita
tujuan kita adalah bagaimana kita dari sampah ini kita membuat sebuah karya manusia. Oke, seperti itu. Oke, karena dia sebuah bahasa cukup untuk membuat sampah. Selanjutnya kita akan kembali ke kelas. Kemudian kita akan membentuk kelompok. Ya, kelompoknya tadi mulai. Siapa yang kelompoknya? Abdul Aziz, terus Krishna, Gideon, sama Java. Ya, itu kita susun. Susun mejanya bagaimana? Satu kelompok, 1, 2, 3, ada 4 ya? Ya, seperti itu ya. Jadi, ayo kita kembali ke kelas. Sini dulu Pak. Hah? Lanjut ke kelas, rekam aja ya. Ayo, lanjut dulu. Pelan-pelan. Masuk lagi ke kelas. Kenapa? Sekarang boleh aja. Biar aja. Tumben sama orang tua ini. Karena masih lama. Siap Pak. Aja. Loh, dibawa itu botolnya. Iya. Yang saya nggak sabar, saya menanyakan ke dia, bagaimana sih sebenarnya perasaan kalian setelah kita melihat lingkungan sekolah kita. Ya, selanjutnya berdasarkan pengelompokan sampah yang tadi, kita akan bentuk kelompok. Ya, mejanya ini coba kita simulasikan sebagai kelompok. Laksanakan dengan berbeda. Ayo, di sana itu bikin satu kelompok, sini satu kelompok, dua kelompok. Ayo laksanakan.
Coba tadi ini udah. Oke, coba silent please ya. Oke, sudah bagus. Jadi coba nak dulu ya. Kalau sini bagus, kita sudah mengelompokkan. Tadi di awal kita sudah paham apa tugas kita ya. Kemudian saat ini ya kita sudah berdiri di kelompoknya dan masing-masing sudah mengambil ataupun sudah mengidentifikasi sampah ya kan? Oke. Nah ini kelompok Aziz masih sedang mereka? Iya Pak. Masih sedang mereka bis ya? Iya. Jadi masing-masing tulis namanya ya. Apa yang didapat? Orang Aziz, nama sampahnya plastik, kemudian jumlahnya, karakteristiknya apa? Nomor plastik. Nomor plastiknya. Ada yang aman, ada yang enggak. Ada yang aman dan ada yang enggak aman. Kemudian tadi nama brand ya. Nama brand. Bagus sekali. Bagus sekali. Nah, kalau sudah dapat kalian jangan tepuk tangan. Udah siap? Lanjut. Oke. Ya. Bunga. Identifikasinya bagaimana? Melani. Bagaimana cara apanya? Identifikasinya tadi gimana? Nama ya. Kemudian kamu menuliskan ini bentuknya apa gitu ya. Biasanya bentuk apa? Jurusan apa? Ngambil apa? Ya. Ayo seperti itu ya. Lanjut ya. Melani ya. Kemudian Jaga juga sudah menuliskan apa namanya?
dapatnya? tentang sampai Iya, itu yang didapat ya. Bagus, lanjut ya. Oke. Kemudian Glenn, apa udah ya? Apa juga? Sudah membawakan bagaimana sampai itu didapat? Ya, bagus. Oke. Gimana? Sampai dengar dan tetap fokus ya. Sebenarnya kalau kita mau benar-benar belajar, mau benar-benar kita laksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita, itu semuanya bisa terlaksana. Di sini bisa kelihatan ya, Ajis menjalankan proses pengumpulan sampah ini. Dia lebih kepada nama sampahnya, botol plastik, ya, kemudian apa gitu, kemudian yang didapat jumlahnya ada berapa, kemudian karakteristiknya, kemudian nama brandnya. Jadi masing-masing kita apa namanya tahu gitu atau apa gitu ya. Tapi saya berharap nantinya sampah ini juga jangan jadi sampah lagi. Tapi sampah ini menjadi sesuatu yang karya. Nah, jumlahnya sama dengan kelompok kita. Ya. Jadi apa yang kalian tuliskan tadi, itu dituliskan lagi di sini. Bisa? Paham? Ya kan? Ini gambar. Apa yang kalian tuliskan di situ, tuliskan lagi di sini. Ya. Kemudian nanti kalian paparkan. Sekaligus kalian mau buat apa? Jadi ini semacam, kalau saya rasa ini semacam mapping map. Ya, mapping map. Kemudian goalnya itu akhirnya kalian mau buat apa? Bisa? Bisa nggak? Jadi dari sampah yang kalian kumpulkan, contohnya plastik, mau buat apa sih? Mewujudkan apa sih gitu kan? Nah ini kita masih ke mapping mapnya. Mana? Nah, ya saya bagikan ya. Ini Pak Ajis, satu kaca. Kemudian ini untuk Mati ya. Saya lah Pak. Ya, kalian lah. Kita guna apa aja deh? Baju. Ini Melani, Krishna ya, Juliser. Oke. Kemudian ini iya. Apa ini? Ayo, udah kan? Langsung bertanggung jawab. Apa dong Bang? Terus ya.
Ya, nanti aja dulu. Maksudnya nanti kita bikin masuk ke lepas tuh. Oke, baik. Nah, coba. Ya. Coba perhatikan apa dulu? Ya. Masing-masing kita sudah dapat lembar kerja. Ya. Coba lembar kerja kelompok. Kita buka plano. Ya. Di situ nanti bisa kalian tuliskan hasil observasi dan penelitian kalian tentang sampah. Kemudian bagaimana nanti kalian apa ya? Finalisasikan dalam bentuk karya seni rupa ataupun karya yang bisa menggantikan sampah itu sendiri. Paham ya? Bisa nggak? Ini saya lihat di kelompok orang Aziz ya, ini kelompok cowok. Yes. Ya Pak, kelompok cowok. Anti penyarat. Sudah mulai mengerjakan. Gile Firman katanya. Kemudian ini ada kelompok dua putri nih, dua putri satu pangeran ya, sudah mulai mengerjakan. Dan ini kelompok satu ratu dengan 5 pengawal. Dan ini adalah kelompok ini, raja dan ratu. Raja dan ratu. Anjay, nenen. Doyo. Oke. Nah, latihan sebentar. Latihan sebentar. Mappingnya seperti ini. Mappingnya seperti ini. Ini adalah proses tadi ya. Ini proses kalian. Jangan proses. Tentulah di dalam proses itu ada beberapa apa? Beberapa apa? Ya, di sini mungkin pola ya. Di sini yang didapat apa? Kemudian ada satu lagi di sini ya. Nah ini, mungkin tadi di sini plastik ya. Ini plastik. Kemudian di sini tadi apa? Ranting ya. Ranting kering. Kemudian tusuk gigi. Terus apa lagi nak? Ya, styrofoam, dan lain-lain ya. Nah, setelah ini kita dapat, ini kalian dapat, kalian harus pikirkan ini bagian yang paling lama. Apa yang mau kita buat? Apa yang mau kita kerjakan? Ya, inilah dia. Goalnya itu, nih, finalisasinya atau goal. Ini adalah bentuk karya, ya, karya bisa 2 dimensi, bisa juga 3 dimensi. Inilah dia. Jadi bisa bentuk, misalnya kalau dari daun-daun kering, ya saya kasih bocoran nih, bisa bikin apa? Bisa bikin kolase, benar ada kan? Nah, kalau dari botol, kita bisa bikin apa? Bunga. Selain bunga apa? Masa laki-laki? Mobil. Shower semua lah. Nah, kalau sampai dari tusuk gigi, ada yang berubah? Masih gigi? Ya, sketsa aja. Ya, ada tuh saya lihat dari gigi potong-potong. Nah, kalau dari selepon, ini sebenarnya bisa buat topeng. Ini sebenarnya bisa dibuat topeng saat pertunjukan. Keren loh nak. Ya namanya kunci lah. Nih,
Jadikan topeng, dibolongi. Misalnya kalian mau jadi apa? Kan bisa. Walaupun yang begitu ya. Oke Pak. Caranya gini. Maksud Bapak itu, kalian kan nanti paling 100 produksi makanan juga tuh. Sampah. Kalau yang beli stepon, steponnya itu yang ini. Kalau yang tadi kan memang kita lihat rumput dari sekitaran. Enggak, tapi ini kan jangan. Halo guys. Mantap luar biasa, itu Posma. Luar biasa. Anak seni nih. I hate Niga. I hate black man. I hate Sanjay. Itu gambar anak seni banget ya. Inilah namanya kelompok gak beres ya dia. Burung Twitter. Mampus, sudah gambar berapa ada. Sudah sampai mana prosesnya, Aziz? Sampai mengenali jenis-jenisnya. Oke. Sampai sini. Bagaimana kelompok 2? Sudah sampai mana prosesnya? Kami tinggal bagian apa namanya itu? Memasukkannya ke dalam kartu sini. Misalnya udah semua. Kita isi jam berapa? Jam 9.45 Pak. Belum Pak, 15 menit lagi. Kelompok 4 sampai mana prosesnya sudah? Bagaimana sebagai ketua koordinator, sudah sampai mana proses kelompok Anda sejauh ini? Sekarang lagi mempersiapkan apa yang mau kami presentasikan nanti. Kira-kira kerajinan apa yang cocok dengan bahan dasar tusuk sate ya guys? Masih memikirkan hal itu. Ikut Posma. Mari join Posma. Karena Posma menentukan jalan hidup. Coba ini nanti kita presentasikan ya. Kita presentasi, baru nanti kita refleksi. Ya, jadi nanti tiap kelompok nanti mempresentasikannya. Kalau nanti waktu itu misalnya nggak sempat, nggak apa-apa satu aja. Terus habis itu kita refleksi ya. Iya, Bapak sebentar mau ke apa? Kalian tetap kerjakan ini. Kalau nanti istirahat ya. Baik Pak. Ya, habis istirahat kita lanjut lagi ya. Bagaimana proses kelompok 3?
Krisna sebagai ketua Maaf koordinator. ya, kami kelompok 2, bukan kelompok 3. Loh. Loh. Kita kelompok 2 kan? Kita nomor 1. Satu jam. Kita adakan untuk presentasi, tapi tidak semua kelompok ya. Ya Pak. Itu hanya kelompok yang ajis saja. Karena mengingat waktunya tidak cukup, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan presentasi untuk kelompok-kelompok ini. Jadi, Jis, tadi siapa semua ya? Silakan presentasi. Saya kasih waktu 10 menit atau 15 menit. Silakan. Ayo. Mohon perhatiannya teman-teman. Selamat pagi teman-teman. Pagi Ajis. Pagi menjelang siang. Pagi menjelang siang teman-teman. Ajis. Nah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami tentang identifikasi sampah, khususnya yang ada di SMA Negeri 1 Lupaka. Dan kita juga telah mengamatinya tadi, beberapa kelompok juga sudah mengumpulkan berbagai sampah, kayak ada sampah plastik, sampah styrofoam, daun, tusuk sate, dan sebagainya. Nah, kami di sini membuat apa namanya nih? Ya. Map tentang identifikasi sampah kelompok kami. Di sini ada jenis-jenis sampah, kayak plastik, styrofoam, kulit gigi, kertas, ranting, dan sebagainya. Masih banyak lagi. Nah, di sini pertama kami ada gambar styrofoam. Nah, teman-teman tahu kan styrofoam itu jenis plastik apa? Jenis sampah apa? Sampah plastik. Organik atau anorganik? Organik. Apa artinya anorganik? Tidak bisa daur di apa? Anorganik itu bisa terurai tapi membutuhkan waktu yang sangat lama. Oke. Nih, styrofoam itu teman-teman tahu umur terurainya itu 500 sampai 1 juta tahun, saking lamanya styrofoam ini. Lama sekali, 500 sampai 1 nomor 2. Yang jika kita pakai berulang kali akan menyebabkan kanker. Oke. Lanjut, ini kami ada gambar daun dan beberapa rantingnya. Sabar dulu, ini tadi ada potensi yang akan kita buat karya. Yang pertama, hiasan dinding. Nah, kita bisa buat hiasan dinding. Ada huruf alfabet, tahu kan? Kita bisa bikin huruf A sampai Z dari kertas dari styrofoam. Terus ada bingkai foto. Saya juga pernah buat di SMP bingkai foto dari styrofoam. Bunga juga bisa, terus media lukis. Nah, kita kan belajar seni rupa nih. Styrofoam bisa dipakai sebagai media lukis. Tuh. Terus yang kedua ada ranting dan daun. Kalau ranting terurai, ranting jenis sampah apa? Organik. Organik. Jadi dia paling lama itu 1 tahun terurainya. Oke. Kalau dia ranting kecil-kecil itu sekitar 1 sampai 3 bulan. Terus potensinya juga bisa hiasan gantung, alat lukisan. Alat lukisan itu misalnya kita mau gambar rantingan, tinggal kita tarikin aja rantingnya ke kanvas, tinggal kita lukis, jadi nanti terbentuk ya. Terus sudah ada bingkai foto, lampu hias. Selanjutnya botol plastik. Botol plastik adalah sampah yang banyak kita gunakan, khususnya pelajaran di sebelah sini juga banyak kan, banyak. Sampah plastik terurai 450 tahun. Dia juga termasuk sampah anorganik. Potensinya banyak sekali. Bisa buat bunga, hiasan dinding, tempat pensil, celengan, tempat makan burung, lampu hias, dan sebagainya. Banyak sekali. Ya, coba ini saya pasti ya. Ini terurai sekitar 500 sampai juta tahun. Jadi terurai
80. 450 tahun. Nggak bisa juga. Lanjut, yang terakhir ada sampah kemasan jajanan kayak nabati, sari gandum. Nah, ini juga sampah organik terurai 50 sampai 80 tahun. Potensinya juga banyak, kita bisa buat keranjang. Nah, nanti tiap sampahnya itu nanti kita bentuk, kita lipat-lipat gitu, pernah kan? Dari kita rangkai semuanya jadi tas ataupun keranjang. Terus juga bisa hiasan dinding, lampu hias, dan baju fashion show. Pernah kan kita buat baju fashion show dari sampah-sampah? Nah, itu kita buat, pernah kita buat. Nah, dari semua yang kami tuangkan ini perlu adanya 3R. Reuse, reduce, recycle. Reuse apa? Menggunakan ulang. Menggunakan kembali. Reuse menggunakan kembali. Itulah kayak Tupperware kan. Itulah gunanya nomor plastik 4 dan nomor 5. Bisa kita gunakan kembali. Kalau reduce, Mengurangi. nah, reduce itu mengurangi penggunaan sampah. Kayak misalnya nih, orang tua kita, mama-mama kita mau belanja, kita bawa kantong plastik aja dari rumah. Jangan plastik pajak baru beli. Itu kita satu mengurangi. Yang terakhir ada recycle, apa? Mendaur ulang. Recycle, mendaur ulang. Ya banyak. Kayak ini kita buat jadi pot, terus kita buat jadi apa? Bulan apa tadi? Pot pensil. Kotak pensil banyak mendaur ulang. Ya banyak. Kawan Tri yang mau kesimpulan. Kesimpulan. Ya, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami akan menyampaikan kesimpulan. Nah, kesimpulan dari hasil kegiatan hari ini adalah bagaimana cara kita memilah dan memilih sampah berdasarkan jenis-jenisnya. Jenis-jenis sampah kan banyak, ada organik, B3, sampah kertas dan sebagainya. Kita juga bisa harus memilah nih, ini kita buat sebagai apa, ini kita olah sebagai apa. Ini penting, apalagi kita sebagai pelajar yang ada di kurikulum Merdeka Belajar atau kurikulum apa? Kita sebagai pelajar Pancasila, kita perlu banyak edukasi tentang sampah-sampah. Apalagi di sekolah kita juga ada kegiatan gotong royong kan setiap hari Jumat kan, bersih-bersih. Itu penting, harus kita ikuti. Jadi setiap hari Jumat bukan hanya diam-diam aja, bukan hanya main HP aja, mari berpartisipasi dalam membersihkan lingkungan sekolah. Oke, untuk itu kami ucapkan terima kasih. Jadi, ya, berdasarkan yang diterangkan oleh kelompok Ajis tadi, ya, kelompok botol plastik, ya, kelompok botol plastik. Coba kasih dulu tanggapan dari kelompok Aslepo. Kasih tanggapan dulu tentang apa aja yang bagus, gimana, ya, kemudian jadi buat kita apa aja, benar. Gimana Pak? Terima kasih dari kelompok 1. Mereka sudah menampilkan kerjaan yang bagus, yang kreatif, dan sebagainya. Sebelumnya styrofoam, karena kami dapat bagian styrofoam untuk dikumpulkan, saya mau memberi saran atau pertanyaan. Menurut kalian, styrofoam kan ini yang sangat lama terurai kan? Jadi hal apa yang sebaiknya dilakukan agar styrofoam ini tidak sia-sia dan agar tidak berbahaya bagi diri? Silakan Jess, jawab. Saatnya jam kelima. Kami dari kelompok 1 terima kasih atas pertanyaan Bunga, terwakil dari kelompok 2. Nah, seperti yang kami sampaikan tadi, styrofoam itu emang di antara banyak sampah, styrofoam itu adalah sampah yang paling lama terurai, bahkan sampai 1 juta tahun. Nah, terus bagaimana sih
agar kita tidak menimbulkan banyak styrofoam dan tidak berbahaya bagi lingkungan. Yang pertama, kan banyak nih makanan-makanan yang dijual menggunakan styrofoam. Nah, kita bisa sebagai pelajar, kita bisa bontot atau membawa makanan menggunakan tempat makanan kita sendiri yang bisa dipakai berulang kali. Nah, sehingga penggunaan styrofoam bisa berkurang. Bahkan saya cari tadi di internet, populasi styrofoam itu sudah semakin meningkat, semakin tahunnya semakin meningkat. Nah, salah satu yang dapat kita lakukan apa? Membawa bekal atau tempat makan sendiri dari rumah. Terus, selain itu yang kedua juga kita bisa buat kerajinan dari styrofoam. Setelah kita pakai, kita tidak perlu membuangnya, kita bisa kumpulkan, terus bisa kita olah menjadi sebuah karya kerajinan. Seperti yang kami sampaikan tadi, kayak hiasan dinding, huruf alfabet, bingkai foto, bunga, bahkan media lukis. Terima kasih, Bu. Ya, oke. Jadi Bapak pikir, penjelasan dari apa hubungan dari bunga, dia jawab oleh Ajis, dan itu sudah bisa diwakili dari pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran kita hari ini mulai dari kita bagaimana, mulai dari kita mengumpulkan, ya, kemudian setelah habis mengumpulkan kita bagaimana, mengumpulkan, sebelum mengumpulkan kita membentuk kelompok. Setelah membentuk kelompok, didapatlah ada 4 kelompok. Dibagi, ya, ada yang plastik, kemudian ada daun, ada telepon, dan kemudian ada tusuk, tusuk bakso atau apa. Nah, jadi marilah kita sama-sama refleksi, ya. Marilah kita sama-sama memikirkan bahwasanya sampah plastik itu atau sampah yang kita hasilkan itu sangat besar. Dan itu menjadi apa? Menjadi tanggung jawab kita masing-masing bersama, ya. Itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi kalau bapaknya menyarankan, anak-anaknya juga harus serius, jangan main-main, ya nak ya. Jadi kan ini yang kita lakukan ini, walaupun ini untuk melengkapi tugas bapak, ya, tetapi kan ini yang kita lakukan keseharian dan berharap artinya ini juga mengedukasi kalian. Mulai sekarang yang kita lakukan, ya, kita harus mengurus sampah kita sendiri. Kemudian kalau misalnya sampah yang ada bisa kita olah seperti yang kata Ajis tadi untuk barang-barang kerajinan. Jadi saya sebenarnya punya ide, apakah itu idenya bisa kalian terima atau tidak? Saya sebenarnya mau buat, ya. Maksud saya adalah bagaimana kalau misalnya kita kerjakan secara semua. Kita kerjakan secara kelompok, kita bikin patung kuda raksasa atau patung buku raksasa dari limbah styrofoam. Coba bayangin, dan kita pajang di tempat yang pas di sekolah ini, seperti memungkinkan. Itu adalah proyek kita ke depan, ya. Hari ini proyeknya kita sendiri-sendiri dulu, untuk kelompok dulu, kemudian nanti kita bikin proyek yang akbar, ya, proyek yang massal, sehingga kita juga menjadi sadar bahwanya menyampah itu adalah kegiatan atau perbuatan yang tidak berdosa. Baik, ya, bisa dosa. Karena agama juga bilang, ya, bagian dari iman. Oke, baiklah, ya, saya pikir pembelajaran hari ini sudah selesai. Nanti yang belum presentasi minggu depan kita lanjutkan, ya. Terima kasih dan marilah kita, ya, berdoa semoga kedepannya kita baik-baik saja. Baik, Pak. Oke, terima kasih. Selamat siang. Siap.